Halo, selamat pagi Pak Rahman dan teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori semiotik sebagai syarat untuk memenuhi tugas besar 2, yang mana untuk mata kuliah teori komunikasi. Selamat menikmati. Kali ini saya akan ditemani oleh teman-teman kita Semi. Halo Semi, jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang teori semiotik nih. Halo Sehan, wah seru banget nih. Apa apa aja nih yang bakal kita bahas hari ini? Teori semiotik adalah kajian ilmu mengenai tanda dan dalam kehidupan manusia serta makna yang baik tanda tersebut. Istilah semiotik berasal dari kata Yunani yaitu semion, tanda atau sign dalam bahasa Inggris berarti ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti bahasa kode, sinyal, dan sebagainya. Semiotik biasanya didefinisikan sebagai teori filsafat umum yang berkenaan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi. Teori ini menjelaskan bahwa dalam sebuah teks terdapat banyak tanda dan pembaca harus dapat memahami apa yang dimaksud dengan tanda-tanda yang tersebut. Terdapat beberapa pendapat mengenai asal kata semiotika yang keduanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu sem yang berarti penafsiran tanda, semion yang berarti tanda pada pengembangannya. Beberapa ahli telah mengkajikan semiotika dalam studi mereka dan menciptakan teori-teori semiotika. Salah satunya adalah Ferdinand de Saussure. Wah, jadi siapa aja tuh yang memperkenalkan teori ini awalnya? Ada dua orang riwayat penemu teori semiotik. Yang pertama, Ferdinand de Saussure, linguistik modern dari tahun 1857, benua Eropa yang lahir di Jawa. De Saussure terkenal dengan sebutan semiotikum kontinental. Yang kedua, Charles Sanders Peirce 1800 di tahun 1839, seorang filsuf Amerika lahir di Cambridge, Massachusetts pada tahun 1839. Peirce menjadikan logika sebagai landasan teorinya. Dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan tanda untuk mengirimi makna tentang objek dan orang lain yang akan menginterpretasikan tanda tersebut. Objek bagi seseorang disebut referen dan menyebutkan sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. Contoh ketika seseorang menyebutkan kata anjing, signifier, penandaan dengan nada yang mengumpat pada tanda kesialan signified. Menurut seseorang signifier, penanda, dan signified pertanda merupakan satu kesatuan, tak dapat dipisahkan seperti dua sisi dari sehelai kertas. Wah, berarti teori ini sangat bergantung sama penggunaan kita ya. Namun, tanda-tanda dan simbol-simbol sangat bergantung pada konteks di mana mereka digunakan dan bahwa pengaruh terhadap konteks dapat mengarah pada interpretasi yang dangkal atau salah. Di sini dijelaskan juga karakteristik teori semiotik. Yang pertama, signifikan penanda adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran seseorang. Sedangkan signifikan adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran seseorang. Contoh, signifikan runtutan bunyi masjid. Berarti signifikannya adalah rumah ibadah umat Islam. Language dan power.
Language adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat bahasa. Language adalah dalam otak, bukan hanya abstrak saja, dan merupakan gejala sosial. Dengan adanya language itulah maka terbentuk masyarakat menyepakati aturan gramatikal, kosakata, dan pengucapan. Sedangkan parol adalah pemakaian atau realisasi language oleh masing-masing anggota masyarakat. Contoh, parol adalah kursi yang merupakan bentuk language adalah tempat duduk. Fungsi dan tujuan teori semiotik. Memahami proses komunikasi. Teori ini mempelajari bagaimana tanda-tanda dan simbol-simbol digunakan untuk mentransmisikan makna antara pembicaraan dan pendengar, penulis dan pembaca atau produsen dan konsumen informasi. Membantu menganalisis struktur bahasa dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ini memungkinkan para ahli untuk memahami bagaimana kata-kata, frasa, dan kalimat menyusun makna dalam konteks budaya dan tertentu. Kelemahan teori semiotik. Cenderungan berfokus hanya pada struktur makna dan memperlakukan manusia sebagai unsur fisik. Semiotik cenderung mengabaikan fakta bahwa manusia selalu menciptakan makna baru. Ketergantungannya dalam terhadap kemampuan penelitian untuk mendalami suatu topik pendalaman tersebut membutuhkan kreativitas si peneliti. Contoh penerapan teori semiotik dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang menggunakan simbol-simbol seperti tanda tangan, isyarat, dan gerakan tangan untuk menyampaikan pesan. Kebudayaan mengacu pada cara orang berpikir, berbicara, dan bertindak. Kebudayaan juga menentukan bagaimana seorang berinteraksi, berkomunikasi, dan meremetikan tanda, simbol, dan kode. Selain itu, kebudayaan juga menentukan makna simbol dan tanda. Yang ketiga, orang menggunakan kode untuk menyampaikan pesan dan berinteraksi dengan orang lain. Penutup, fokus utama dari teori semiotik ini adalah penegasan bahwa bahasa merupakan sistem tanda. Semiotika juga dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari orang-orang menggunakan berbagai tanda, simbol, dan kode untuk menyampaikan pesan berinteraksi. Contohnya, orang menggunakan simbol-simbol seperti tanda tangan, syarat, dan gerakan tangan untuk menyampaikan pesan tersebut. Oke, Semi, untuk itu adalah semiotik. Jadi bagaimana tentang teori semiotik? Wah, seru banget tadi. Aku ngerti jadinya tentang teori semiotik ini. Terima kasih ya, saya atas penjelasannya. Iya. Sampai jumpa lagi, teman-teman.